supres di depan. Terus terang bahwa ketika saya masuk, saya langsung disoroti bahwa saya mengadu dombakan panitia dengan ibu pendeta. Makanya saya bilang dari sisi apa Bapak lihat. Terus terang bahwa karena beliau keras, saya harus ambil sikap. Ya kita kan manusia. Jadi saya minta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih dari kami keluarga dan saya sebagai kontraktor buat Bapak Ibu, saudara jemaat yang telah mengambil bagian dengan kami untuk bersama-sama. Terus terang bahwa itu tugasnya saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu bisa ambil bagian dalam hal itu. Saya tidak pernah melihat jumlah uang atau berapa. Kalau untuk saya terlalu kecil. Yang saya berikan itu cuma uang makan. Tapi saya bilang puji Tuhan Bapak Ibu bisa bantu kami untuk bisa melaksanakan kegiatan pengecoran kemarin. Lalu saya mau kasih tahu hari ini Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu tidak tahu, sebenarnya tugas pengecoran dari luar sampai dalam itu tugas kami. Untuk harus melaksanakan itu. Lalu kenapa saya minta tolong Bapak Ibu bisa lanjut? Karena saya lihat waktunya mungkin masih ada, itu yang saya meminta tolong, tapi saya akan kasih uang. Persoalannya kita belum sempat bicara itu. Saya minta maaf buat Bapak Ibu semua. Itu untuk kronologis yang kemarin. Yang berikut saya mau jelaskan tentang ini pekerjaan. Benar, pekerjaan ini dikasih ke saya di daftar DPA nilainya 500 juta. Lalu Bapak Ibu tolong kalau siapa punya anak atau Bapak Ibu punya keluarga yang ada jadi kontraktor, nanti tolong di sharing, ditanya. Ketika 500 juta yang kita dapat DPA-nya keluar, itu berapa yang harus kita pakai untuk pekerjaan? Apakah semua 500 juta? Minta maaf, saya tidak perlu ngomong masalah itu. Sebenarnya itu intern menjadi semua istilahnya hal pribadi kontraktor dengan dinas terkait, cumanya mereka dengan dinas terkait saja yang tahu. Jadi kalau kita bilang kita punya dana 500 DPA dari pemerintah, itu dia tidak sampai di sini dengan harga 500. 500 itu 1 tahun. Iya, artinya nilai proyeknya itu Bapak. Iya. Itu 1 tahun. Iya, untuk satu kegiatan itu Bapak. Iya. Sebab itu dia turun ke kami, dia tidak murni 500. Ya. Saya tidak perlu jelaskan. Kenapa? Ada hal-hal intern yang kami harus store, terutama pajak. Pemerintah. Itu aja. Saya tidak perlu banyak. Sampai ke kami mungkin sekitar 400. Nanti Bapak tolong cari tahu saja. Seperti itu. Lalu minta maaf Bapak Ibu yang terkasih. Saya kerja memang mungkin agak terlambat dan sebagainya, tapi saya tetap standby kerja terus. Karena itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pertama kepada saya, dan yang kedua saya takut ini gereja rumah Tuhan. Saya orang Kristen juga, saya mengerti. Jadi saya tidak boleh sembarang-sembarang kerja, apalagi yang disebut saya makan uang banyak. Artinya begini, kalimat itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai fisik. Apakah Bapak Ibu jemaat di sini ada punya anak-anak yang konsultan, yang atau sekolah arsitek, atau tolong bilang mereka hitung dana sekitar 400 itu bisa enggak gitu untuk bangun ini proyek pemerintah yang dikasih ke kita. Itu kita terima 1 meter 5 juta. Hitung saja. Saya tidak hitung 5 juta, saya hitung 2,5 juta untuk pembangunan. Bapak Ibu punya menara gereja, hitung saja. Saya tidak perlu bicara banyak. Cor saya kasih. Orang cor jalan pernah ada kasih 200.000 saya kasih. Hitung. Cor jalan itu 1 juta. Tanya kontraktor semua, tanya proyek pemerintah. Hitung sudah. Berapa meter kali berapa meter. Saya pencuri uang. Bapak Ibu punya uang gereja apa tidak? Saya tidak perlu bicara banyak. Selama ini saya berhubungan baik dengan panitia, tujuannya supaya walaupun kurang saya mau bantu. Mungkin kami punya uang juga tidak cukup, tapi saya berusaha. Itu hanya saya bilang, nanti Bapak Ibu punya anak yang ada jadi konsultannya, bilang mereka hitung nilai itu dengan pembangunan yang saya laksanakan.
cor semua kelilingin di dalam semua. Lalu hitung. Biasa dari pemerintah. Kenapa saya bicara tentang pemerintah? Karena saya punya proyek ini proyek dari pemerintah. Bukan kasih uang biasa, bukan kasih uang langsung begitu. Ini proyek. Proyek ini sebelum kita dapat proyek ini dananya sudah banyak keluar. Kita mau ikut tender saja sudah bikin penawaran segala macam di konsultan itu bayarnya berapa? Kita mau nagih uang ini saya bayarnya berapa? Saya tidak perlu bicara banyak. Ini Bapak ini tahu. Saya minta maaf saya tidak tahu Bapak punya saya sudah lupa. Tapi karena Bapak ini orang Bank Papua, saya pernah minta tolong. Jadi Bapak tahu. Saya tidak perlu bicara banyak-banyak. Itu yang perlu Bapak orang tahu. Jangan sampai ada pemikiran yang negatif tentang saya. Saya berusaha laksanakan saya punya tugas sampai selesai. Itu yang saya bilang kelanjutan daripada cor ini saya mau bicarakan. Tadi memang terus terang Bapak diserang saya bahwa saya bikin ibu dengan Bapak orang adu domba. Saya mau bilang demi Tuhan tidak ada saya punya tujuan apapun dalam hal ini. Tidak ada sama sekali tujuan apapun dalam hal ini. Justru saya mau kita kerjasama. Kenapa? Selama ini saya bawa hubungan dengan Bapak Ketua Panitia itu baik supaya saya bisa laksanakan kegiatan ini dengan baik. Kenapa akhir-akhir ini agak retak? Bahkan tadi kita agak berselisih Pak. Kalau cuma uang 5 juta tuh untuk apa? Cuma mau pengecoran kok. Kalaupun saya salah kasih, ya minta maaf, kita manusia, kita tidak sempurna adanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya minta maaf, minta ampun dari bapak-bapak Ketua Panitia dan anggota-anggota saya minta ampun. Kalau memang saya salah dalam hal itu. Saya tidak ada punya tujuan apa-apa. Kesepakatan dengan saya 5 juta jamaah. Ya saya kasih, kalau saya tidak ketemu Bapak, saya kasih ke Ibu. Saya berpikir kalau antara panitia dengan Ibu Pendeta kan tidak ada masalah. Kan sama, ini Bapak orang punya gereja, bukan saya punya. Kalau itu gereja ini saya punya, lah saya mau makan. Tidak ada. Saya tidak ada punya tujuan apa-apa. Saya serahkan itu uang dengan tujuan Bapak Ibu bantu saya. Itu cuma uang makan dan uang minum saja. Memang tidak sesuai dengan membayar, tapi kan ini kesepakatan kita. Terima kasih, saya bilang Bapak Ibu sudah bantu kami. Makanya saya atas nama keluarga dan putra mengucapkan sangat terima kasih. Sudah sangat terbantukan dengan hal ini. Saya tidak ada punya tujuan apa-apa. Untuk apa saya ini waktu saya takut nih? Karena ini turun bukan hal-hal yang tidak baik. Ini hal yang sangat-sangat riskan. Kalau berhubungan dengan pembangunan gereja, saya sangat takut. Jadi itu yang perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu tahu kondisi pekerjaan saya sampai di mana. Saya minta maaf dari Bapak Ibu terutama Ketua Panitia dan semua anggota panitia kalau memang ada saya punya kesalahan dan sebagainya. Saya minta maaf, bahkan saya minta ampun. Karena saya masih belum selesai kerja. Saya masih lanjut pekerjaan ini. Pengecoran sampai selesai. Tapi itu perlu koordinasi. Saya butuh bantuan daripada Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu saudara sekalian bisa bantu saya, kita akan mengecor yang di dalam lagi. Terus terang bahwa saya punya kemampuan untuk bisa, mungkin tidak bisa bayar Bapak dorong terus terang, tapi saya mungkin bisa persiapkan makanan apa ya, bisa menopang Bapak dong dalam pekerjaan itu. Itu saja yang saya minta tolong dari Bapak dorong. Tapi kalau Bapak dan Ibu dong bilang tidak bisa, ya saya kan tidak bisa bilang apa-apa. Karena memang itu tugas dan tanggung jawab saya. Nah, ini yang saya terbuka, sudah sangat terbuka buat Bapak Ibu semua saudara sekalian. Masalah dana, masalah pekerjaan itu sudah saya terbuka dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu dari kami, dari saya. Nanti saya kembalikan ke Ibu, nanti Ibu mungkin bisa koordinasi dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat dan semuanya. Kalau memang masih bersedia untuk membantu kami, ya puji Tuhan, tidak juga puji Tuhan buat saya. Ya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku panitia. Saya mungkin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Mustadi, bahwa pekerjaan pengecoran yang kemarin Bapak punya anggota ikat besi pengecoran itu tinggal sampai karat itu.
saya akan koordinasi dengan mereka. Kapan kamu cor? Dia bilang tidak bisa karena penawaran pengecoran tidak cocok. Bapak Ibu udah dengar baik. Jangan ini jadi apa kekacauan untuk kita. Akhirnya panitia dengan warga jemaat bahkan PHG kita bentrok. Sebenarnya tidak boleh. Kita punya gereja, orang ini datang kerja, jangan bikin kacau-kacau. Makanya tadi saya bilang, Bapak jangan mengadu-dombakan majelis dengan panitia. Itu saya bilang, saya langsung bicara terbuka. Nah, jadi mereka sampaikan begitu, saya langsung koordinasi dengan Bapak bersama. Bapak bagaimana? Kalau kami jemaat kerja, Bapak bisa bantu kami dengan uang makan. Jadi Bapak bilang, ya saya siap. Tapi Bapak hitung dulu kira-kira biaya untuk makan minum itu berapa. Jadi nanti tanya Bapak sini 2 hari baru saya sampaikan itu dia kalau saya hitung. Saya telepon beliau 5 juta. Itu pun saya hitung di atas saja bukan di bawah. Pengecoran di atas saja kalau Bapak Ibu orang tahu, pengecoran itu bukan 25 juta, itu 30 juta itu. Orang kerja itu hitung per meter dan tebal pekerjaan itu. Dia 15 cm, lalu panjangnya 32, lebar 2,5 meter. Itu dia hitung itu lebih dari itu. Yang saya minta tolong, Bapak kasih 5 juta. Itu pun Bapak masih tahu. Bapak nanti cerita, Bapak masih tahu dan saya bisa kasih keringanan. Kan saya bilang tidak. Itu saya hitung karena itu paling tidaknya 2 hari kita kerja. Jadi 1 hari. Jadi 5 juta itu nanti diatur mungkin 1 hari sekian, 1 hari sekian. Ternyata kita kerja 2 hari. Nah, yang jadi persoalan, beliau karena lihat anak-anak kerja semangat, dia mau tambah di bawah, saya bilang tidak. Saya memang ahli itu batas, saya bilang tidak. Perhitungan saya di atas saja, di bawah tidak. Karena ini proyek, Bapak Ibu dong mengerti baik itu proyek. Bukan kalau saya dengar panitia yang suruh kamu kerja. Kerja saya karena uang itu kita punya, gereja kita punya. Biar saya tidak bayar kamu tidak apa-apa, kamu sumbang. Tapi dia bilang di bawah, saya bilang tidak. Saya yang hari itu pending, saya bilang tidak. Perhitungan di bawah, lain di atas lain. Kalaupun hari itu kalau Bapak kasih tambah di bawah, tambah silakan. Mau 6 juta kah, 7 juta kah, atau 5 juta kah, tidak apa-apa karena itu kesepakatan. Tapi tidak, cuma hanya 2 di atas baru di bawah, 2 lagi mau tambah, tidak izinkan. Jadi ini saya luruskan, Bapak Ibu jangan salah mengerti. Bahkan berapa hari dia bilang, kenapa saya alami sama kamu tidak mengerti? Itu proyek yang kerja. Proyek tidak bayar besar, dia senang, saya bicara. Nah, terus yang kedua, saya tanya Bapak, kira-kira Bapak pekerjaan sampai di mana? Saya menara ini bukan Bapak kerja dari bawah, menara ini di tengah, di bawah sudah cor memang. Bapak di atas itu sampai selesai. Jadi kira-kira Bapak kerja sampai di mana, terus uang di mana? Bapak nanti cerita, jangan Bapak cerita lain-lain. Bapak bilang saya kerja stop di pengecoran ini saja karena sudah ada uang. Saya terus terang hari itu saya usir kok keluar. Aku tidak bekerja, saya bawa orang lain. Karena tadi Bapak cerita bilang 500 juta. Kenapa tidak dari awal? Bapak punya kesalahan. Kenapa tidak dari awal kumpul kita seperti ini? Kumpul begini cerita bahwa Bapak Ibu uang memang kedengaran 500 juta. Tapi sampai di sini, siapa mau bodoh? Tapi 500 juta itu tidak ada duduk bersama untuk kita bicara seperti ini. Malah kerja saja sampai kemarin bentrokan baru bilang salah 500 juta tidak murni. Salah Bapak yang salah, bukan kita yang salah. Kumpul kita bersama bicara. Bapak tuh dengar seperti itu, tapi yang saya terima 100 juta. Oke, Bapak kerja. Tapi tidak, nanti sampai bentrokan kemarin baru mulut sama-sama kalau untuk pribadi saya tidak terima. Dan saya bilang Bapak keluar, nanti kita bawa orang lain. Kemarin Bapak dengar sendiri bro. Nah sekarang saya tanya, Bapak sudah ada uang? Kalau Bapak sudah ada uang, Bapak tidak usah kerja. Karena pribadi saya, panitia saya kesal dengan itu. Karena kami dipermainkan. Kontrak pertama itu saya tidak tinggal menghalangi itu. Mudah-mudahan besok dimati. Dalam gereja saya bicara. Karena uang 950 juta, saya tidak ada lengkap. Saya bicara dia, Bapak lengkapi saya dulu baru kerja. Dia bilang, nanti kalau kita tapi saya baru lengkapi semua. Sekarang apa? Gereja tinggal. Dia berjanji sama saya 3 bulan dia serahkan kunci sampai sudah 3 tahun. Dia nanti mati besok.
Nah sekarang Bapak lagi, ya saya percaya Bapak itu datang dengan saya itu akan baik. Tapi kemarin ketika saya tanya uang saya sudah akan baik. Karena belum ada penjelasan yang baik. Nah, jadi sekarang saya tanya terbuka, Bapak mau kerja sekarang? Bapak pakai uang sendiri atau uang proyek? Saya tanya jelas supaya kita bisa kerja baik. Jangan sampai nanti di belakang baru bilang begini. Tidak boleh. Jadi Bapak mau lanjut dengan pekerjaan sisa ini, kira-kira Bapak pakai uang pribadi atau uang proyek? Saya sebelum bicara, saya minta tolong Bapak bicara dulu. Oke, Bapak Ketua Panitia, saya terima kasih penjelasan Bapak. Penjelasan tadi saya pikir jelas. Kenapa saya bilang jelas? Mau itu uang dari manapun, tugas saya menyelesaikan pekerjaan saya. Sekali lagi, mau uang dari manapun, yang penting saya tidak mencuri. Tadi saya sudah kasih tahu, saya punya item pekerjaan sampai di mana. Itu yang saya harus selesaikan. Yang kedua, saya mau jelaskan sedikit, kenapa mungkin Bapak dia marah kepada saya. Masalah Bapak tanya, jadi Bapak tidak ada uang. Sebenarnya itu bukan masalah pengecoran yang Bapak tanya, karena itu masalah kaca bergambar yang harus taruh di kita punya menara. Dalam gambar, kalau nanti saya mau gambar baru Bapak Ibu lihat, Ibu Pendeta lihat, Ketua Panitia lihat, tidak ada kaca bergambar di menara itu. Itu usul yang Ibu Pendeta sampaikan buat saya. Ibu Pendeta pernah tanya, kira-kira itu ada kaca bergambarnya? Terus saya bilang, tidak, maaf Ibu, digambar tidak ada. Ya saya bilang ke Ibu, kalau memang gereja ini ada punya dana, saya tidak koprot dia. Kasar-kasar itu kalau digambarnya. Licin saja, nanti baru pasang kaca bergambar. Iya, Ibu bilang nanti coba kita bicara dengan Ketua Panitia lagi. Ya seperti itu. Oke lah, bicara Bapak Ketua Panitia tanya saya, kapan itu mau dipasang? Saya bilang kan nanti persetujuan Bapak. Ah jangan, kan nanti Bapak yang pasang. Jadi beliau punya pikiran mungkin itu ada di gambar, jadi itu saya punya kewajiban. Untuk saya harus pasang kaca bergambar itu. Nah, jadi saya bilang, waktu beliau tanya saya tidak ada uang untuk, artinya begini, untuk pekerjaan itu saya tidak ada punya uang karena memang tidak ada di gambar. Masa barang yang tidak ada di gambar di rak saya mau bilang ada? Kalau pekerjaan pengecor ya jelas saya ada uang untuk pengecoran barang itu karena memang itu tugas saya, itu kewajiban saya. Jadi itu persoalannya di situ. Jadi saya minta maaf kalau masalah yang tadi Bapak sampaikan, masalah tanya uang, lo kan itu uang kan itu intern saya, yang saya harus laksanakan di gereja sesuai dengan saya punya item pekerjaan. Dan orang luar tidak bisa tanya masalah uangnya. Orang luar tidak bisa tanya ini proyek, saya mau kasih tahu. Proyek siapapun dia, 5 pihak pun dia harus untung. Tapi saya mau bilang saya tidak cari untung di kerja gereja ini. Kalau ada untung juga puji Tuhan, tidak ada untung juga puji Tuhan. Buat saya. Ini proyek beda. Kalau saya mau ikut, saya punya ambisi, saya tidak perlu libatkan panitia dalam hal ini. Kenapa? Saya cukup kasih tahu Ibu, saya mau datang Bapak panitia, saya mau kerja, selesai. Karena bukan baru pertama kali saya kerja gereja di sini. Kalau ini dananya dari pemerintah ke panitia, kalau panitia suruh saya kerja harus ikut aturannya panitia. Saya kerja tuh ikut aturannya, gambar dari konsultan yang diberikan dari pemerintah buat saya. Bapak Ibu boleh cek saja di mana-mana gereja yang sementara dibangun. Tapi saya juga itu tadi saya bilang saya tetap bangun hubungan Bapak panitia dorang dengan Ibu Pendeta, tujuannya itu tadi. Artinya Ibu Pendeta, Bapak panitia dong awasi saya kerja. Jangan sampai campurannya ketebalan cor misalnya kemarin harus 15, saya bikin 10, saya harus ditegur. Campurannya 1,3 atau 1,4, saya bikin 1,6, saya harus ditegur. Itu tujuannya begitu.
Tapi kalau bicara masalah saya punya keuangan proyek untuk kerja ini, panitia pun tidak boleh tahu. Siapa yang bilang panitia pun tahu? Bawa saya di mana? Bawa saya di dinas di mana? Kita bicara. Saya tidak takut kalau saya benar. Ini dana proyek. Ini bukan dana bantuan dari siapa kasih. Bapak tolong urus untuk pembangunan gereja sana. Tapi harus koordinasi dengan panitia, dengan ibu pendeta, dengan warga jemaat. Cuma kan saya tidak mau begitu. Itu kan tidak bagus. Saya tetap harus koordinasi. Itu saja. Artinya berkaitan dengan Bapak Ketua Panitia tanya tadi, saya bilang uang saya punya dan tidak. Tetap saya kerja, itu tugas tanggung jawab, itu kewajiban saya. Saya harus laksanakan. Saya mau dapat uang dari mana kan, dari mana? Itu aja dari saya. Kenapa saya bilang tidak ada uang? Karena itu tidak ada di rak dan kamar yang harus saya kerjakan. Makanya saya bilang tidak ada uangnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ketua Panitia, saya minta maaf kalau saya bicara agak keras, saya minta maaf. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Saya juga bicara ya. Baik, terima kasih. Memang pekerjaan ini itu Bapak Kusamu itu harus mengalami. Iya. Tidak ada yang kerja di gereja mulus, tidak ada yang mulus. Jadi Bapak tadi sudah katakan demikian, berarti menara tidak ada masalah. Itu Bapak sudah tidak ada masalah di menara, karena Bapak sudah ada uang. Bapak punya uang di pengecoran. Bapak punya uang di pengecoran. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Mustamu. Bapak Mustamu pengecoran dari luar sampai di dalam atau di luar saja? Dari luar sampai di dalam, Pak. Iya. Nah, itu yang saya katakan. Karena nanti kita kerjanya Bapak kan bilang sudah ada uang. Terus Bapak sekaligus saya bicara, Bapak punya tukang seperti biasa atau tidak? Siap ini proyek, tadi Bapak pas apa bicara keras dengan proyek, dia bilang ini proyek, makanya saya juga keras. Bapak proyek, Bapak bawa tukang untuk pengecoran. Nanti jemaat ini bantu saja. Jangan bodoh bicara sudah, jangan bodoh dulu. Karena tadi Bapak keras dan bicara sampai mengenali di atas itu proyek. Saya tanya, Bapak bawa apa? Bapak punya tukang seperti biasa. Warga jemaat ini tetap bantu, tidak akan undur. Warga jemaat tetap akan bantu. Tapi Bapak punya apa? Tukang itu harus ada. Bapak punya tukang 3 kali 4 kali harus ada untuk awas pekerjaan. Jemaat tetap akan bantu. Jemaat tidak bisa akan mundur. Saya perintah jemaat tetap akan kerja seperti Bapak tidak kembali. Mereka menari di atas itu, berbalap di atas. Dan Bapak kemarin itu Bapak cuma satu saya. Bapak kemarin untuk saya untuk cari orang kerja. Bapak nanti hari Bapak bayar kerja sampai kemarin 2 hari. Itu Bapak tanggung jawab bayar dia. Iya, nanti Bapak tanya saja. Bapak Rubai saya sudah bayar Bapak belum? Bapak Barai. Iya, Bapak Barai nanti. Itu urusan Bapak. Tidak usah cerita. Iya, maksudnya karena Bapak ngomong begitu di depan semua. Bapak bilang saya cari tukang nanti Bapak bayar saya. Iya. Tukang ada nanti Bapak berikan Bapak sendiri. Jadi sudah selesai. Kalau sudah baik, saya Bapak tidak usah cerita untuk tahu. Iya. Yang penting tahu. Tapi sekarang saya minta Bapak kalau Bapak jadi tukang lagi nanti cepat Pak. Oke Bapak, terima kasih banyak untuk saran dan masukan dari Bapak. Saya juga, apapun juga saya harus tetap terima kasih banyak buat Bapak karena Bapak punya istilahnya kepemimpinan, Bapak sudah tolong bantu untuk Bapak tukang kemarin juga sama-sama kerja. Dan terus terang mungkin saya bayar tidak sesuai mungkin, tapi saya sudah bayar selesai. Habis kerja harus saya kasih uang di tangan. Iya, seperti itu. Jadi iya, jadi buat Bapak terima kasih banyak. Kalaupun nanti kita harus kerjasama, Bapak, Ibu, saudara jemaat dan semua orang tua, anak-anak sini, kalau memang bisa bantu, ya saya terima kasih banyak. Memang dalam waktu dekat saya rencana kita harus selesaikan yang di dalam dulu, yang untuk pengecoran di dalam gereja dulu. Itu yang lebih duluan ya. Saya tetap hubungi Bapak, koordinasi dengan Bapak Ketua Panitia untuk hal ini. Tapi saya juga tetap harus koordinasi dengan Ibu Pendeta. Artinya begini, saya minta maaf. Saya begini ya.
Saya tidak ada rencana sama sekali sebelumnya. Bapak, saya minta maaf, tadi Bapak sudah kasih tahu juga, tapi saya minta maaf juga bahwa saya tidak ada punya tujuan apa-apa dalam hal ini. Apalagi sampai bilang, aduh saya minta maaf sekali. Karena terus terang saya berpikir kan aman-aman saja, adem-adem saja, tidak ada masalah di dalam hal ini. Jadi saya pikir kan saya kasih apa gitu terus nanti tinggal dikoordinasi saja begitu. Saya maksudnya begitu. Jadi saya tidak ada punya tujuan apapun sedikit pun. Saya bicara di dalam gereja ini, saya tidak ada punya tujuan apa-apapun. Tapi kalau memang itu sudah menjadi kesalahan saya sehingga mungkin agak terjadi sedikit pergesekan, saya minta maaf. Karena ini kita bicara dalam gereja, saya minta maaf, saya minta ampun dari Bapak Ibu semua, dari Ibu Pendeta, semua orang yang ada dulu di dalam ruangan ini, Pak. Mungkin itu, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, terima kasih untuk masukan saran dari Pak Raul dan juga penjelasan dari tamu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, saya silakan. Ceng. Ya, ini hari Minggu kita ada dalam cita-cita Tuhan karena kita baru jumpa dengan Tuhan, baru keluar lagi, duduk lagi bicara tentang pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya orang percaya, orang beriman, orang kudus. Maaf, saya dalam jemaat ini kapasitas sebagai anggota jemaat kecil dalam jemaat ini. Pertama saya ajak majelis jemaat sampai pada Pak kontraktor dan Pak Ketua Panitia Pembangunan dan seluruh anggota. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa melibatkan kita ke dalam sebuah pekerjaannya Dia. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melibatkan kita sebagai majelis jemaat dan kontraktor, tapi juga ketua panitia dan seluruh anggotanya untuk bekerja bersama-sama dengan dia dalam pekerjaan yang dia telah kerjakan. Saya hanya dengar dari apa yang disampaikan oleh ketua jemaat sampai kepada kontraktor, tapi juga ketua panitia pembangunan. Ketua pembangunan ini saya terus terang sampaikan dulu kepada Bapak Ibu saudara, ini teman sekolah, saya tahu karakternya. Karakter ini ada salah sedikit itu kena, mungkin akibat dari guru yang mengajar dia juga mungkin sedikit tegas. Jadi akhirnya anak buah yang sampai saat ini juga tegas. Tapi terima kasih semua dalam sebuah tujuan yang sama. Saya hanya mau titip satu saja. Apa yang disampaikan oleh majelis jemaat itu benar. Apa yang disampaikan oleh Bapak kontraktor yang adalah, minta maaf dan sebut namanya dengan hormat, Bapak Mustafa, mungkin salah, Pak Ketua Panitia, Pak Raul, sebetulnya semua benar. Hanya minta satu saja. Majelis jemaat, Bapak kontraktor, Bapak Ketua Panitia, mari kita ambil sebuah solusi. Solusi yang tepat yang bisa mengamankan kita sama-sama. Entah itu majelis jemaat, entah itu kontraktor, entah itu panitia. Solusi yang mengantar kita duduk di atas pekerjaan ini dan kita harus bangun bersama sampai selesai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita sebagai orang percaya yang selama ini dipercayakan untuk kerja. Hal yang kedua, hati. Pekerjaan pembangunan sebuah gereja itu misteri bagi orang percaya, orang beriman, dan orang kudus. Sekali lagi itu sebuah misteri. Begitu tantangan tidak bisa mengalir dari luar masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya yang dipercayakan Allah untuk membangun sebuah gereja. Membangun sebuah gereja, Bapak Ibu bisa bayangkan, batu tidur sendiri, kayu tidur sendiri, besi tidur sendiri, semen bisa tidur sendiri. Saudara dan saya punya kemampuan dari arah mana bisa satukan itu menjadi satu, akhirnya berilah sebuah bangunan yang kokoh. Ini yang Tuhan mau dalam sebuah kinerja kerja yang kita lakukan. Bagaimana konsep berpikir kita mempunyai kemampuan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, selalu harus ada koordinasi. Koordinasi itu sangat penting.
supaya hal-hal seperti yang tadi disampaikan oleh arahan dari Ketua Jemaat Pak Mustaf, Mas Tamu, dan Pak Ketua Panitia Pembangunan, akhirnya sampai pada titik yang paling aman. Titik yang paling aman di mana Allah memberi kuasa Roh Kudus untuk melindungi Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai majelis jemaat, kontraktor dan panitia, melindungi saudara bekerja dengan aman dan tidak ada tantangan yang mengalir masuk dari iblis untuk mengacaukan kehidupan orang-orang yang ada dalam satu kesatuan untuk membangun. Saya titip satu ini. Ingat, iblis tidak senang pada orang-orang percaya yang bersatu dalam Kristus membangun diri. Iblis tidak senang pada orang-orang percaya, orang beriman, orang kudus yang membangun bangunan yang baru, sebab banyak orang akan mengalir ke sana beribadah menyembah Tuhan. Kalau kontraktor sudah tidak ada di dunia ini, panitia juga sudah tidak ada di dunia ini, majelis jemaat dan ketua panitia juga, saya yang berbicara juga sudah tidak ada di dunia ini, tapi kita dengar di alam kematian ada orang masih pakai bait Allah itu memuliakan Tuhan. Ini yang iblis tidak suka. Jadi selalu dia hadir mengacaukan kita. Jadi saya cuma titip satu ini, tolong perhatikan cara iblis masuk mengacaukan kita dalam sebuah persekutuan. Ini 3 oknum, saya bisa bilang begitu: majelis jemaat, Bapak kontraktor, Bapak Ketua panitia. Mari berjabat tangan, koordinasi selalu dalam pekerjaan ini, supaya selalu Tuhan kirimkan Roh Kudus mengantar saudara mendapat solusi paling terbaik untuk kerjasama menyelesaikan bangunan ini sesuai rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu saya kembali. Terima kasih. Dan saya tidak dipanggil dari pendeta tadi, tapi satu hal yang saya lihat, kalau apa yang hari ini kita buat hari ini sudah dari dulu. Macam ada sebuah pertemuan ini, macam kita buat dari dulu semenjak pembangunan pertama kali. Saya pikir hari ini kita tidak sembahyang di sini, Bapak Ibu. Pasti kita sudah sembahyang di sebelah. Dan hari ini yang saya mau tekankan untuk kita, saya pikir hari ini setelah kita rapat selesai, itu hasil rapatnya dibacakan, kita dengar. Dan itu kesepakatan itu kita laksanakan, Bapak Ibu. Karena kalau kita hitung secara matematis, ini kita punya gereja sudah selesai dari dulu. Jadi saya ulang lagi, yang disampaikan oleh Bapak kontraktor, kemudian yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pembangunan itu baik. Tapi saya mau bilang sama kita, kalau kita bicara di dalam gereja, dan kemarin kita sungguh-sungguh bekerja. Terus kemudian satu hal yang saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Pendeta. Saya pikir ketong ini bukan jemaat Martin Luther. Ketong ini jemaat bukan bukan jemaat ilmuwan. Kita ini jemaat Firdaus Abbas. Saya pikir kalau ketong kerja di gereja tidak perlu ketong tuntut-tuntut. Bapak Ibu saya bukan mau bicara di sini, tapi ring balok itu kalau dia bisa bicara. Dulu kita jor dari jam 9 pagi jam 9 pagi sampai jam 4 pagi. Ketong semua berkorban di sini. Jadi begini, saya lihat ini dari dulu. Ini sesuatu permainan yang ketong buat terus menerus di dalam gereja ini. Saya tidak bicara siapa-siapa, saya hanya bicara apa yang ketong lihat, apa yang ketong alami. Saya pikir pemuda ini orang banyak. Kemudian dalam panitia itu dia punya struktur jelas, ada tukang. Dan itu mereka wajib untuk ketika di sebuah pekerjaan mereka datang untuk mengawasi, mereka datang untuk bekerja. Dan kalau Bapak Ibu kalau mau bicara-bicara pamoknya pamoknya ketong kerja di gereja. Mari ketong kerja sungguh-sungguh. Karena kalau ketong tarik jauh ke belakang, banyak masalah di dalam gereja, bukan dari luar, di dalam sini. Itu ada banyak kesepakatan yang ketong bicara sepakat di dalam gereja, tetapi ketong tidak laksanakan, Bapak Ibu. Jadi saya pikir begini, dari awal sampai akhir ini kita catat kesepakatan. Setiap rapat itu mohon dicatat kesepakatan, sehingga pelaksanaannya jelas.
Jangan kita bicara A, kita buat di lapangan B. Gitu. Dan saya pikir di sini saya tidak bicara siapa-siapa, tapi ini pengalaman yang saya dari waktu gereja ini berdiri, kemudian gereja ini pertama sampai hari ini. Jadi betul apa yang disampaikan Bapak Ketua Pembangunan, memang kita kerja di gereja itu saling baku marah, tapi itu perlu, itu penting. Tapi yang saya mengingatkan itu seperti salah satu. Jadi kalau pertemuan ini sudah dari dulu ketemu buat, setiap pada pekerjaan ketemu bertemu begini, setiap pada pekerjaan ketemu bertemu begini, saya pikir sudah selesai. Dan hari ini saya ulang lagi, kita tidak sembahyang di sini, kita sembahyang di sana. Untuk itu, contoh kecil. Kalau macam ketemu bekerja, contoh seperti kemarin, saya pikir pengumuman di depan di sini majelis sampaikan Bapak Ibu jemaat kumpul makanan, kita kerja di gereja, tidak usah lagi bebankan kontraktor. Kalau memang itu kontraktor punya anggaran itu bisa dibuang ke tempat lain. Yang mana yang perlu dibuang? Karena apa? Kita tidak bisa mengambil keuntungan di sini. Kita bekerja untuk gereja. Jadi yang saya sampaikan di sini mungkin kalau Bapak Ibu ini kalau memang tidak terlalu penting tidak apa-apa. Tetapi apa yang saya lihat selama ini, itu masalah yang ada di gereja. Jadi kalau kita serius duduk di sini untuk menyelesaikan persoalan ini, lalu kita punya cita-cita untuk pembangunan ini cepat selesai, toh sama-sama laksanakan hasil rapat di saat ini. Mungkin itu saja, terima kasih, saya kembali. Ya baik, terima kasih. Kami tidak punya urusan masalah keuangan dan lain sebagainya, karena kami perlu untuk pembangunan ini selesai. Itu saja. Terima kasih satu lagi. Kegiatan di dalam jemaat wajib kita buat rapat evaluasi setiap bulan. Nah ini yang kita lupa. Jadi kita harus wajib saling mengingatkan. Setiap 3 bulan sekali kita harus evaluasi semua unsur-unsur jemaat dan panitia. Nah disitulah kita duduk bersama sama-sama di kantor, kita cari solusi. Kendalanya di mana, solusinya bagaimana. Jadi intinya itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dan lain-lain, koordinasi, bukan nasi yang kita masih berani. Tapi kita harus sepakat bersama supaya kita jalan itu. Saya tidak sepakat kalau kita bangun gereja baru bakal lain. Saya tidak sepakat dengan itu. Yang saya sepakat kita koordinasi bersama, sepakat baru kita jalan. Nah, itu berarti tidak ada yang baku marah, baku curiga satu dan lain. Ya. Waktu kita jor juga, saya punya bau di kaki sama bulan, ada orang yang kedua. Tapi saya tidak pernah untuk gereja kasih biaya pengobatan untuk saya. Jadi kalau apapun yang kita mau berikan untuk Tuhan, siapapun dia yang jemaat di dalam gereja sini, jangan tuntut balas, itu saja. Siapapun dia tukang kasih apa tidak boleh bayar. Kalau mau bayar bayar semua, kalau tidak semua. Itu. Jangan kita pakai gereja ini untuk kepentingan pribadi. Yang saya ingat, kita sama-sama topang kontraktor ini supaya pekerjaan jalan. Saya itu berpikir ketika kontraktor datang, kita sepakat. Kesepakatan yang kita buat majelis dengan dengan di bagian di Pemda sana bahwa kita terima kunci. Itu yang kesepakatan itu, tapi ada kebijakan. Bagaimana kita lihat orang kerja baru kita dulu nonton. Itu punya perasaan di mata, itu punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak merasa. Ini ketika kontraktor datang, itu bantu. Ikan kakas, ikan pisang, apa kasih sama mereka. Yang awal-awal itu saya pernah kasih beras 100 kilo, ikan dan lain-lain. Tapi ketika kita jalan begini, terus terang saya memilih undur. Saya bilang bahwa saya punya keringat jatuh sudah cukup. Jadi mungkin kalau bilang sumbangan, mungkin saya kasih sumbangan, tapi saya tidak kerja. Itu yang saya sampaikan. Dan saya berharap jangan kita minta imbalan dari kontraktor ke siapa. Kita yang wajib topang pekerjaan itu pekerjaan jalan. Karena ini kita yang nanti sembahyang situ, bukan kontraktor yang pakai gereja sembahyang. Nah ini pemahaman ini yang harus kita singkirkan jauh. Jangan tuh pakai pola pikir yang begini. Berarti itu tidak, gereja itu tidak akan maju. Jadi saya ingatkan sekali lagi, wajib kita evaluasi kegiatan pembangunan. Kontraktor, majelis jemaat, unsur-unsur, kita duduk bersama, baru bicara dari solusi. Bukan
Dan kita duduk baru saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu sudah salah. Dan jangan kita marah baru kerja. Setidaknya harus kesepakatan bersama, terus kita jalan. Itu yang saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembali ke